Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Netizen warganet rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian Al-Quran. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, merupakan syahrul Quran atau bulan Al-Quran, merupakan bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari siksa neraka. Untuk minggu pertama ini atau pekan pertama ini masih merupakan bulan rahmat. Segala rahmat Allah diturunkan ke atas dunia ini untuk menyambut bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini ada ampunan yang luar biasa atau maghfirah, karena Allah mengampuni segala dosa bagi siapa yang mau, dan bagi siapa yang enggan, maka itu adalah merupakan perbuatan manusia. Dalam hal ini, mari kita semak sebuah judul, antara memilih ampunan atau azab. Jadi antara memilih ampunan atau azab, kita sebagai manusia di dunia mau memilih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memilih diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hak kita manusia untuk itu, tapi sebenarnya Allah telah memperingatkan dari pilihan yang akan kita pilih. Dalam hal ini surat Al-Maidah ayat 9 dan 10 sudah jelas sejelas-jelasnya mana yang kita pilih, itulah nasib kita di dunia dan di akhirat. Allah telah menjelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Orang yang beriman dan beramal soleh mendapat ampunan dan masuk surga. Orang yang ingkar dan tidak meyakini atau ragu atau tidak percaya atau mendustakan Al-Quran selama hidupnya, maka dia akan diazab neraka. Itu sudah sangat jelas, dan kita tinggal pilih antara surga dan neraka. Quran surat Al-Maidah ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Jadi syarat mendapat ampunan dan pahala alias masuk surga adalah beriman. Iman dalam hal ini adalah meyakini seyakin-yakinnya semua perangkat, semua apa yang diturunkan oleh Allah itu harus kita yakini kebenarannya, tidak boleh ragu. Misalnya tentang hukum yang ada dalam Al-Quran, kok kita masih ragu, berarti iman kita belum ada. Jadi kalau misalnya ada hukum di Al-Quran, kita mencela atau bahkan menganggap itu kejam, itu tidak berkemanusiaan dan sebagainya, masih ada alasan untuk menolak, maka itu namanya belum beriman, belum mengimani kitab Allah yaitu Al-Quran. Jadi walaupun kita belum bisa melaksanakan, mari kita imani, kita yakini semua firman Allah yang ada dalam Al-Quran.
Dan yang kedua adalah beramal soleh. Amal soleh itu amal yang baik. Amal yang baik menurut kriteria Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Kadang-kadang menurut kita baik, tapi itu tidak baik. Menurut orang Amerika baik, tapi menurut kita sebagai muslim tidak baik. Jadi kriteria kebaikan adalah ada tuntunannya, yaitu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Mereka yang sudah yakin dan beramal soleh, amal yang baik, yang ikhlas, mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar, alias dimasukkan ke dalam surga. Kebalikannya, orang yang tidak mau beriman, orang yang tidak mau percaya, orang yang senantiasa ragu atau dengan alasan macam-macam, mereka akan diazab neraka. Sebagaimana firman Allah dalam ayat 10 ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir, orang ingkar, tidak mau percaya dan mendustakan ayat-ayat kami dan tidak pernah percaya dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, mereka itulah penghuni neraka. Jadi kita jangan sekali-kali tidak percaya dengan ayat Al-Quran. Misalnya Al-Quran ada ayatnya ada sekian ribu. Kita hanya tidak mempercayai satu ayat saja, itu namanya sudah mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi secara keseluruhan, secara kafah, Al-Quran adalah merupakan sumber ilmu, sumber kebaikan. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Semua adalah baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita sampai tidak meyakini akan kebenaran Al-Quran, maka kita sudah dianggap tidak beriman. Bukankah rukun iman itu ada 6? Amantu billahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir. Terus yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Jadi kalau kita tidak meyakini satu saja dari rukun iman, misalnya tidak mempercayai hukum dalam Al-Quran, maka gugurlah keimanan kita. Kita sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk surga. Karena pertama adalah iman dulu, keyakinan dulu. Kadang-kadang orang sudah sholat, sudah puasa, tapi dalam hatinya belum iman, belum yakin, maka gugurlah persyaratannya untuk masuk surga. Karena masuk surga adalah iman dan amal soleh. Masihkah kita belum yakin dengan penjelasan seperti itu dalam surat Al-Maidah ayat 9 dan 10? Dan itu hanya salah satu ayat tentang iman dan amal soleh. Masih banyak sekali ayat-ayat yang menjanjikan surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan menjanjikan atau mengancam azab bagi orang-orang yang ingkar atau kafir bahasa Arabnya dan mendustakan ayat-ayat kami. Dalam ayat lain juga dijelaskan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabunar hum biha khalidun. Jadi orang-orang yang kafir dan mendustakan atau membohongi atau tidak percaya ayat-ayat Allah, maka dia akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Bagaimana kalau sebelum meninggal bertobat dijamin masuk surga? Orang yang selama hidupnya mendustakan Al-Quran atau ya dikatakan bahasa kasarnya kafir,
kemudian kurang 2 hari dari meninggal dunia dia bertobat, baca syahadat, minta ampun kepada Allah dan menyatakan ikrar iman dan Islam, insya Allah dijamin masuk surga. Karena itulah mari kita berdoa kepada Allah semoga di akhir hayat kita dalam keadaan iman, Islam, dan kita mati sowan kepada Allah Subhanahu wa taala membawa iman dan Islam. Itulah karunia yang terbesar di antara semua karunia, kita mati membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan bulan ampunan Ramadan ini kita senantiasa menghormati bulan Ramadan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga untuk menyelamatkan keluarga kita dan semua handai tulang kita agar mereka sama-sama kita seperti kita dan jangan hanya individualistis, karena ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.